萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang dianimasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ini adalah Nalanyandran terkejut saat dia melihat Xiaoyan yang berada di bawah tindakan familiar meludahkan api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya, serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao yang telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya perlahan kembali muncul. Selain itu, ekspresi atau kehadiran Xiaoyan saat ini tak berbeda dengan pemuda yang telah mengalahkan alkemis dari Kekaisaran Chuyun dengan kekuatannya sendiri di alun-alun keluarga kekaisaran saat itu. Yan Xiao, Xiaoyan, Yan Xiao, Xiaoyan. Gumaman lembut keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Nalanyandran tampaknya tiba-tiba menyadari pemuda misterius di pertemuan besar alkemis untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jiama, dan orang yang bahkan menyebabkan Nalanyandran tanpa sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya angkuh. Sebenarnya pemuda ini yang dianggap sebagai sampah 3 tahun yang lalu. Ekspresi wajahnya yang cantik itu berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuhnya yang kaku itu seperti disambar petir, menyebabkan pikiran tenang Nalanyandran langsung menjadi buyar. Wajahnya yang semula acuh tak acuh menjadi agak pucat saat ini. Dia adalah orang pertama seusianya yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tak biasa terbentuk di hati Nalanyandran selama bertahun-tahun. Namun dia sebenarnya adalah pria muda yang dianggap tak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Dia adalah Yan Xiao, fakta yang menyebabkan Jia Xingtian, Fama, Nalanji, dan yang lainnya di puncak pohon turun. Mungkin dua yang pertama memiliki perasaan samar sejak awal pertarungan, tetapi mereka masih merasa agak tak masuk akal ketika kebenaran terungkap di mata mereka. Yan Xiao, Xiaoyan, kita benar-benar kacau di usia tua kita. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menatap sosok kurus pemuda di medan perang dan berkata, ini benar-benar tak terduga. Orang ini tak hanya memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga menakutkan. Memang kebanyakan pahlawan berasal dari kalangan muda. Dia memang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini klan Nalan dan sekte Mesiklot benar-benar memilih pihak yang salah untuk dilawan. Ekspresi Jia Xingtian sedikit aneh. Setelah melihat penampilan Xiaoyan di Alchemist Grand Meeting, wajar saja dia mengerti dengan jelas potensi besar seperti apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya waktu yang cukup, Jia Xingtian percaya bahwa bahkan dengan kekuatan sekte Mesiklot mereka tak bisa meremehkannya. Wajah Mu Chen, Premier Teng San bersama dengan yang lain di pohon-pohon besar juga dipenuhi dengan keterkejutan. Nalanji menghembuskan nafas panjang setelah mengulang beberapa kali. Apakah Xiaoyan itu Yan Xiao? Tatapan Nalanji menatap tajam ke arah pemuda di medan pertempuran. Dalam benaknya, bagian belakang kosong yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiaoyan. Akhirnya menyatu dengan sempurna, sudut mulut Nalanji tanpa sadar sedikit bergetar. Seseorang anak muda yang tak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika memurnikan pil. Tak bisa berhenti memuji adalah seseorang yang diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Selama periode waktu Xiaoyan mengadopsi identitas Yan Xiao,
Nalanji dapat dianggap cukup akrab dengannya selama kontak mereka satu sama lain. Itu juga karena inilah dia bisa merasakan kesan anak muda ini dengan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiaoyan yang memiliki dua hal ini, Nalanji tak meragukan bahwa tingkat yang bisa dicapai oleh anak muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Orang ini yang seharusnya menjadi perisai tebal bagi klan Nalan, serta orang kuat dengan potensi tak terbatas telah diusir dari klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yanran. Nalanji kembali menghela nafas panjang. Pada saat ini dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dengan perasaan keras yang dimiliki Xiaoyan terhadap Nalan Yanran, apakah Nalanji benar-benar berpikir bahwa dia dapat menyebabkan Xiaoyan dan Nalan Yanran berdamai hanya karena kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiaoyan telah menjalani pelatihan keras selama 3 tahun. Meskipun Nalanji tidak memiliki berita pasti tentang Xiaoyan selama 3 tahun ini, siapapun dapat membayangkan bahwa tidak mungkin untuk dengan cepat naik ke level Xiaoyan yang saat ini dalam waktu 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan seperti apa yang dialami oleh orang biasa, terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang. Yan Xiao, Xiaoyan ini sebenarnya Yan Xiao. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menangis tanpa sadar saat dia menatap Xiaoyan di medan perang. Yan Xiao, anak muda yang menjadi juara dari Alchemist Grand Meeting musim ini. Mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Ya, Liu Ling menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Sungguh tak terduga bahwa dia sebenarnya adalah Xiaoyan. Kita semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Yan Xiao adalah Xiaoyan, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Nalan Yanran. Karena ini masalahnya, orang yang awalnya dianggap sebagai pesaing terkuatnya tiba-tiba menghilang. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang membahagiakan bagi Liu Ling. Menurut apa yang saya tahu, Xiaoyan 3 tahun lalu tidak tahu bagaimana memperbaiki obat. Sejak saat itu, hingga sekarang, dia sebenarnya mampu memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Pil obat tingkat 4 dengan tingkat yang seperti itu. Jika ini benar, maka bukankah bakatnya dalam memurnikan obat sedikit terlalu menakutkan? Gu He berkata dengan suara yang dalam. Meskipun agak memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil benar-benar sangat menakutkan, Liu Ling berkata dengan serius. Kamu juga akan mengakui kekalahan? Sepertinya kegagalanmu di pertemuan kali ini agak berdampak baik. Paling tidak kamu tidak lagi arogan seperti dulu, Gu He berkata sambil melirik Liu Ling, merasa sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya tentang muridnya ini, benar-benar tak terduga bahwa Liu Ling akan merasa hormat pada Xiaoyan yang jelas-jelas sedikit muda darinya. Mendengar ini, Liu Ling tertawa canggung. Dia tidak berani melanjutkan percakapan dengan pengetahuan bahwa kesombongan masa lalunya telah membuat Gu He sakit kepala. Api berwarna hijau di tangannya seharusnya semacam api surgawi, sedangkan api berwarna ungu tampaknya merupakan jenis api bintang, yang kemungkinan besar dia peroleh dari semacam tubuh binatang ajaib tingkat tinggi. Gehe, tak diragukan lagi adalah seorang Grandmaster Alchemist. Dengan satu pandangan dia berhasil mengidentifikasi latar belakang api inti teratai hijau dan api ungu. Untuk bisa mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual dari Xiaoyan ini tidaklah lemah. Tidak heran bahwa kamu telah kalah darinya. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 4 kesulitan melakukannya. Hanya dengan pandangan kasar, Gu He dapat melihat beberapa poin unik dari Xiaoyan. Liu Ling menganggukkan kepalanya di sisi Gu He. Tapi mengapa api berwarna hijau ini memberiku semacam perasaan yang akrab? Gu He tiba-tiba berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Api surgawi berwarna hijau, Gu He perlahan bergumam dari mulutnya tiba-tiba.
Dia teringat bagaimana dia telah menghabiskan banyak usaha di gurun Tager saat itu, dan bahkan menerobos ke dalam wilayah gurun, berkonflik dengan Ratu Medusa. Pada akhirnya semua itu sepertinya untuk semacam api surgawi berwarna hijau, bukan? Setelah kembali dari gurun, Guhe dengan jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke gurun Tager kali ini, mereka tampaknya telah dikomplotkan oleh orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya berakhir dengan menguntungkan orang misterius itu. Guhe menatap tajam ke wajah Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus menatap wajah ini. Tampaknya seseorang yang pernah dia temui. Matanya tiba-tiba melotot, dia akhirnya ingat. Orang yang secara tidak sengaja mereka selamatkan dari tangan kepala wanita ular di gurun saat itu adalah Xiaoyan. Pikiran ini mulai bergerak seperti kilat di dalam pikiran Guhe. Satu persatu, semua misteri mulai terungkap satu sama lain. Akhirnya wajah lembut dan tampan pemuda itu tiba-tiba muncul. Guhe menghela nafas dalam-dalam. Sungguh orang yang baik. Dia benar-benar mempermainkan kita semua. Guhe masukkan tangannya ke lengan bajunya melihat Xiaoyan di medan pertempuran. Hatinya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tapi sekarang kamu harus menyelesaikan kesulitan ini terlebih dahulu di depanmu. Winspek Nalan Yandran bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah. Namun dengan kekuatannya saat ini sudah sangat sulit untuk mengeluarkan jurus puncak angin. Nalan Yandran meninggalkan ketidakpedulian ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapan dengan Xiaoyan. Nada hangat dan lembutnya adalah sesuatu yang dia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan lebih tua ataupun kerabatnya. Meskipun waktu dia tidak berhubungan dengan Yan Xiao untuk waktu yang lama, Xiaoyan telah menggunakan identitas ini untuk menyanyiakan semua kemampuannya yang luar biasa, menyebabkan orang berulang kali terkejut. Dengan api surgawi di tangannya, dia menyembuhkan racun pembakaran yang bahkan Raja Pil Guhe tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan alkemis, dia menonjol dari berbagai alkemis terkemuka dari berbagai negara. Terlebih lagi, dia bahkan menjadi penyelamat pada saat-saat terakhir untuk mengubah alur kompetisi, menciptakan keajaiban di situasi tanpa harapan, dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan mereka yang akan hilang. Satu persatu prestasi ini menyebabkan orang tak habis pikir dan bahkan menyebabkan banyak wanita muda menaruh perasaan padanya. Bahkan seorang wanita luar biasa seperti Nalan Yandran tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak terpersona. Tanpa diragukan lagi, pahlawan menyukai keindahan, tetapi juga keindahan juga menyukai pahlawan. Tindakan Yan Xiao saat itu di mana dia melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi asosiasi alkemis kekaisaran Jiama mungkin bukan niat aslinya. Tetapi di mata warga kekaisaran Jiama dia layak untuk itu, kata pahlawan. Terlepas dari betapa acuh tak acuh dan angkuhnya Nalan Yandran, dia juga seorang wanita. Apalagi saat pemuda itu menerima puluhan ribu sorakan. Memang juga momen di mana ia menjadi sorotan banyak orang. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya menusuk yang menjadi semakin besar di matanya. Dia tidak perlu khawatir identitasnya akan terungkap. Cepat atau lambat, dia tidak berpikir untuk menyembunyikan identitasnya yang lain untuk waktu yang lama. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Api berwarna ungu berkedip berulang kali. Hanya gugusan api berwarna hijau yang bergoyang tertiup angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiaoyan mengangkat tangannya ke ketinggian. Apa yang akan dilakukannya? Saat mereka melihat tindakan aneh Xiaoyan, Fama, Guhe, dan yang lainnya, di pohon besar semua tercengang dan wajah mereka bingung. Orang ini sebenarnya berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda bersama-sama. Guhe memang layak disebut sebagai alkemis tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti niat Xiaoyan. Wajahnya langsung terpana. Apakah dia gila? Dia benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda. Tidakkah dia takut kena serangan balik apinya sendiri? Sebagai alkemis tingkat 6, Guhe secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang perlawanan dan ketidakcocokan dua api yang berbeda. Kesulitan mencoba untuk berhasil menggabungkan dua api yang berbeda sama-sama hampir tak terbayangkan.
Bahkan gue sendiri tidak berani menjamin bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja dia juga belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini memiliki kekuatan seperti Xiaoyan, di mana seseorang yang pergi keluar tanpa takut mati. Bagi seorang alkemis, serangan balik api adalah hal yang paling menakutkan. Fama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Mereka mungkin juga memiliki beberapa keraguan di dahi mereka. Tetapi dengan keajaiban sebelumnya yang dibuat pada pertemuan besar alkemis, mereka mengerti untuk tidak sembarangan memandang rendah anak kecil yang masih sangat muda ini. Apakah dia akan menggunakan benda itu? Saat dia melihat tindakan Xiaoyan, alis Haibodong berkedut. Meskipun dia tahu bahwa jenis penggabungan ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Haibodong memiliki beberapa trauma psikologis setelah ledakan skala yang sangat besar dari penggabungan di waktu yang lalu, yang hampir menyebabkan beberapa Do Huang menemui ajal mereka. Oleh karena itu, selama dia melihat orang ini menggabungkan api, dia tidak bisa menahan diri untuk menjauh. Namun, beruntung Haibodong tidak kehilangan dirinya seperti yang dilakukan terakhir kali. Dia dengan paksa menekan ki-nya di dalam hatinya menjadi sedikit terburu-buru, sementara matanya menatap tajam ke medan pertempuran. Api berwarna hijau dan ungu tumbuh semakin dekat. Riak energi ganas berulang kali melonjak keluar dari dua api menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sedikit terkejut. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia diam sejenak sebelum tangannya langsung dan tiba-tiba bertepuk dengan keras. Bang! Api dua warna itu saling bertabrakan dengan keras. Gelombang suara gemuruh yang teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiaoyan. Dia menggosok tangannya sedikit dan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Dia mulai mengendalikannya dengan sangat akrab dan mudah. Saat gesekan antara tangan Xiaoyan tumbuh semakin cepat, cahaya redup tiba-tiba mulai menyebar dari telapak tangannya seperti guntur yang teredam. Sesaat kemudian, guntur yang teredam tiba-tiba berhenti. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Telapak tangannya yang dipegang erat-erat bersama-sama secara bertahap dipisahkan. Mata semua orang terpana melihat api lotus hijau ungu yang perlahan berputar tergantung di atas telapak tangan Xiaoyan. Ini, Guhe terkejut saat dia melihat nyala api dua warna di tangan Xiaoyan. Sungguh energi kekerasan yang sangat besar. Api surgawi dan nyala api lain bergabung bersama menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat besar. Karena ketidakcocokan mereka, orang ini mampu melakukan langkah ini. Sebagai alkemis tingkat 6, Guhe jelas mengerti bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun mencoba untuk menggabungkan dua api bersama-sama membuatnya meledak dengan tepat, diperlukan pengendalian yang hebat untuk menjaga kedua api pada keseimbangan. Sulit untuk mengontrol keseimbangan seperti itu. Jika salah satu dari dua nyala api tersebut merusak keseimbangan ini, kedua nyala api ini akan meledak terlebih dahulu sebelum dapat ditembakkan. Jika ini terjadi, Xiaoyan tidak hanya akan gagal melukai lawannya, tetapi dia juga akan menyebabkan dirinya terluka parah, kehilangan lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Guhe tidak tahu apakah dia bisa dengan sempurna menggabungkan dua jenis api ini dengan kemampuannya sendiri. Ini karena dia belum pernah mencoba melakukannya, namun dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia dapat mengatakan bahwa kesulitan penggabungan semacam ini tidak boleh kalah dengan memperbaiki pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5. Namun demikian, pemuda di bawah ini tampaknya telah dengan mudah lancar menyelesaikan penggabungan yang sangat berbahaya ini. Bagaimana ini tidak bisa menyebabkan Guhe merasa kaget? Tak ada keluhan saat kalah melawannya. Guhe menghela nafas, menoleh dan berbicara dengan Liu Ling. Ekspresi Liu Ling serius saat dia menganggukkan kepalanya. Meskipun persepsi spiritualnya tidak mungkin seteliti Guhe, dia masih bisa samar-samar merasakan energi besar macam apa yang dimiliki oleh teratai api dua warna yang hanya seukuran telapak tangan. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini, Guhe bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Apakah benda yang dia ciptakan itu? Yunleng yang berada di platform batu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu saat melihat lotus api ungu hijau bergantung di atas tangan Xiaoyan. Aku tidak yakin. Beberapa tetua di sampingnya saling memandang dan menggelengkan kepala karena memang karena ketidaktahuan mereka.
Yuleng perlahan membelai jenggotnya dengan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan telah muncul di dalam hatinya. Semua tatapan yang ada di lapangan terbuka berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Meskipun mereka tidak yakin jenis kekuatan apa yang dimiliki lotus api hijau ungu, murid-murid sekte Mystic Law tampaknya telah merasakan sesuatu. Beberapa murid yang lebih dekat ke medan pertempuran, mereka tidak tahan panas dan telah meningkatkan ketebalan penutup pertahanan di permukaan tubuh mereka. Sungguh energi yang kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu asnya tampak keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengangkat pandangannya dari teratai api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sedikit khawatir di hatinya. Sejak mereka mengenal orang ini, mereka berdua merasakan kejutan tak terhitung beberapa kali terjadi. Xiaoyan membuka kakinya sedikit saat sejumlah besar energi mengalir ke tanah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terdiam sejenak. Jarinya tiba-tiba menjentikkan teratai saat dia dengan lembut bergumam, "Pergilah api teratai Buddha yang marah, Angry Buddha Lotus Flame." Lotus api ungu hijau meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya mengalir yang melintas ke arah pedang sinar matahari yang panas. Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, dua sinar cahaya dengan cepat melintas di udara. Akhirnya mereka bertabrakan dengan keras sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteoroid. Bang! Suara ledakan besar bergema di seluruh gunung awan berkabut pada saat ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.